Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap sivitas akademika Universitas Nurul Huda, dan yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia Lomba, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menenun setiap detik kasih sayangnya, yang meneguhkan langkah kita hingga tiba di pertemuan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang hadir bukan hanya sekedar sejarah, tetapi cahaya yang menghidupkan hati. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan yang bertemakan birrul walidain. Pernahkah kalian membayangkan siapa yang pertama kali tersenyum ketika kita lahir? Siapa yang diam-diam nangis ketika kita beranjak dewasa? Mereka adalah kedua orang tua kita. Ayah yang pura-pura kuat di depan keluarga, tetapi di hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ibu yang doanya tak pernah putus, bahkan ketika kita tidur, kita tidak pernah tahu betapa capeknya ia hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā yang artinya, dan Tuhan memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dan jika seorang di antara keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Perhatikan sahabat-sahabatku, setelah kita diperintah menyembah Allah, perintah yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, fenomena anak zaman sekarang ketika disuruh uang tua alasannya muter-muter, disuruh pacar langsung dastanter. Pacar dipatuhi, uang tua dipisui. Bahkan ada satu berita yang lebih menyayat hati. Ketika orang tua berusia lanjut tetapi anaknya tidak mau merawatnya, sehingga dititipkan di panti jompo, dan ketika meninggal dunia tidak perlu memberi kabar. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita tega kepada orang tua kita seperti itu? Tentu saja tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia celaka, dia celaka, dia celaka." Siapa yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut atau salah satu dari keduanya dan tidak mau berusaha masuk surga dengan berbakti dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita ingat sejenak, orang tua adalah alasan mengapa kita masih bisa berdiri di sini. Dan janganlah berpikir kesuksesan kita itu atas kemampuan kita sendiri. Di balik semua itu ada doa dan usaha dari kedua orang tua kita. Maka sebelum hari itu datang, bahagiakanlah mereka, peluklah mereka selagi masih bisa, dan perbanyaklah membaca doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, taatilah semua perintah-perintahnya selagi perintah itu baik. Yang kedua, jangan pernah kecewakan mereka dengan perilaku-perilaku kita. Yang ketiga, hormatilah dengan berbicara sopan santun dan lemah lembut. Dan yang keempat, bantulah pekerjaannya dan rawatlah mereka ketika berusia lanjut maupun ketika sakit. Dan mohon maaf, mungkin ada yang orang tuanya sudah tiada, maka doakanlah mereka, perbanyaklah sedekah atas nama mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, muga-muga kita dadas anak engkang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua agar hidup barokah.
diparingi awak sehat istiqomah ibadah, lancar usaha lan kuliah, duit akeh turah-turah lancar sedekah, saged tingkah haji teng kota Mekah. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersolawat sejenak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqdahin. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa, dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Hadirin hadirat rahimakumullah, jalan-jalan ke rumah paman, banyak berterbangan burung merpati. Hormati orang tua sepanjang zaman agar hidupmu berkah dan berarti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.